Kita orang yang sedang tidak tahu tujuan kita apa. Kenapa gambar yang kita tulis dalam keadaan tertutup mata tidak bagus alias jelek? Ibaratnya gambar tadi adalah rumah tangga kita, rumah tangga Anda. Kalau Anda menata rumah tangga dalam kondisi mata tertutup, bisa dibayangkan hasilnya seperti tadi. Silahkan dilihat lagi Bu Nis, hasilnya itu. Ibu mau rumah tangga yang tidak digambarkan, tidak apalagi ibu sendiri, nggak mungkin. Aku nggak mau Gus, rumah tangga saya kayak begitu. Oke, supaya nggak seperti ini gimana? Melek dong, harus melek. Nah melek itu apa maknanya? 5 ini Bu. Jadi kalau 5 ini belum tercapai, saya anggap, saya asumsikan ibu dan bapak, Anda dan suami Anda itu dalam kondisi masih tertutup mata. Dan kalau dalam kondisi mata tertutup, segala satu dihasilkan tidak akan sebagus yang kita harapkan. Bisa dipanggil dari sisi ini dulu sebagai perumpamaan. Jadi kalau hari ini kita melihat rumah tangga yang hancur, berantakan, kacau, lalu percekcokan sampai kepada pencarian KDRT itu disebabkan ada 5 hal ini yang belum terlaksana. Mereka itu rumah tangga kayak orang buta, nggak melek. Kayak tadi kita gambar tuh nggak melek, jadi hasilnya jelas. Tapi begitu kita buka mata, jelas semua. Apa yang dimaksud dengan melek dan tidak melek? 5 aspek ini. Yang pertama, buku bahasa Inggris, ya ini cuma nampang doang buku. Ya. Nanti saya terjemahkan. Apa yang dimaksud melek, Gus? Yang dimaksud melek pertama adalah apa yang disebut dengan merem. Ya. Merem pertama adalah you don't know your goal. Tidak sedikit rumah tangga, laki dan perempuan itu menikah, ijab kabul, saya terima akad dan nikahnya dengan mas kawin tersebut tunai. Mereka tidak tahu tentang visi rumah. Yang terjadi hari ini adalah nyari fisik, tidak visi. Bedanya masa tunggu. Kalau ibu nyari fisik, Bu, kalau kita jujur ya, laki-laki tertampan di dunia adalah, tahu itu sih? Ring 1. Yang Korea tahu masuk pemeran film. Ayo coba. Kalau kita punya gambar misalnya Tom Cruise, aduh nggak beda saya punya suami Tom Cruise, itu fisik. Apakah ibu akan bertahan dalam rumah tangga ini kalau hanya mengadakan fisik? Usia 70 tahun, Tom Cruise sudah berubah menjadi tua. Kalau kejar fisik selesai. Bisa operasi plastik, bisa stem cell ke Swiss, oke? Tapi sebenarnya organ tubuhnya sudah tua, walaupun wajahnya dipermak tetap aja tua dan tua. Ya kan Bu? Kalau mainnya fisik, apakah masih segagah waktu masih muda? Enggak juga. Makanya yang harus kita kejar bukan fisik, tetapi visi. Sebuah rumah tangga yang tidak punya visi, maka rumah tangga itu tidak sehat. Maka yang lewat sudah ya Bu, kita nggak usah nyesal yang ada sekarang. Ya udah terima apa adanya Bu ya sekarang ya statusnya. Tapi pastikan anak-anak kita Bu, pilihkan yang terbaik. Find the best couple for your son, for your daughter. Cari pasangan yang terbaik. Maaf, banyak yang lupa bahwa kewajiban terakhir seorang tua terhadap anak adalah menyiapkan calon terbaik untuk anaknya. Jangan berpikir kalau udah sweet 17, udah ngerayain sweet 17, diutilin 17 tahun, terus selesai belum. Satu lagi Bu, tuntasin, carikan pasangan yang terbaik buat anak-anak kita. Jangan sampai pendidikan yang sudah kita terapkan sekian 20 tahun buyar gara-gara salah pilih jodoh. Udah banyak kejadian. Maaf ya, saya kalau sebut kasus, banyak kasus kawin cerai. Anak perempuan kita 3T untuk dicatat. T yang pertama, tanfan. Ya, sahabat muslim, ibu punya mantu. Yang mana mantunya? Ada T. Padahal si mantu dia nggak malu nyuruhin mantunya. Tapi kalau mantunya tampan, Bu, yang mana mantu? Ini loh, keren kan? Cakep kan? Jadi ada teman. Kenapa itu sah-sah saja? T kedua Bu, tajir. Punya duit. Bu, kalau menjawab, kita beli rumah pakai cinta atau pakai duit Bu?
Mau beli mobil pakai cinta, pakai duit, makan tuh cinta, nggak bisa beli apa-apa, harus pakai duit. Dan wanita diciptakan Allah bersifat mata duitan. Ibu harus terima ya, wanita diciptakan Allah bersifat mata duitan. Jadi kalau ada di sini ibu yang tidak mata duit, dipertanyakan wanita. Ya benar. Itu lumrah. Disebut dalam Al-Quran. Perempuan itu sebenarnya perhiasan. Ibu tuh kali istri bidadari, istrinya apa? Perhiasan, intan permata. Ibu udah suka deh. Ya semua maunya ibu minta kalau di surga. Perhiasan di mana-mana. Tapi kalau laki-laki diciptakan Allah bersifat mata keranjang. Mau ustaz mau murid sama aja. Mau ustaz dan gaib, padahal nanti mau juga. Kita gitu aja. Abu, jadi yang pertama apa Bu? Kedua, nah yang ketiga jangan lupa takwa. Agama bagus. Kalau disuruh milih 3T ini paling tidak paling minim requirement kita adalah takwa. Minimal takwa. Syukur-syukur beruntung, syukur dapat mantu, mana muda takwa, mana kaya, mana ganteng, syukur. Alhamdulillah. Tapi ngajak dulu. Biasanya kalau mantunya ganteng pasti yang kita cantik. Nah gitu. Gak jauh beda, sekufu. Kalau bahasanya jelas misu, jadi bersepadan. Yang punya anak perempuan, anak laki yang bakal udah gede, ingat kriteria 3C. Ya Bu, C pertama cantik. Supaya ini anak kita enggak nengok-nengok ke yang lain. Kita selalu bilang, laki-laki itu karakternya memang mata keranjang, nggak boleh ada yang penting dikit. Surat Al-Imran ayat 14, hubbu syahwat, zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa, dijadikan pandangan indah buat para pria terhadap para wanita. Lumrah termasuk saya pun suka pada wanita itu masih normal. Yang nggak normal kalau saya suka sama laki-laki, tapi LGBT dong, ya kan? Tapi harus dengan syarat yang benar, dinikahkan. Oke, C cantik Bu ya. Kedua cerdas. Ini persoalan. Punya istri cantik, diajak ngobrol masalah sosial nggak nyambung, diajak ngobrol masalah ekonomi nggak nyambung, diajak ngobrol politik nggak nyambung, diajak ngobrol bolos nggak nyambung. Nyambungnya cuma dua, cabai keriting sama bawang merah. Gimana nggak kesel suami kayak begini? Susah diajak diskusi. Akhirnya suami lebih dekat sama sekretaris. Karena lebih nyambung, akhirnya dekat. Jadi saya mengingatkan bagaimana seorang wanita istri itu meningkatkan knowledge, bukan sekedar urusan dapur, kasur, dan sumur, tetapi juga bicara soal ideologi, politik, ekonomi, sosial. Ayo, bahkan aja ngomong masalah Liga Champions masih nyambung sama suami. Kamu megang sama? Aku megang Liverpool, aku Real Madrid. Jadi enak nyambung. Apa sih Liverpool? Gak nyambung, Liverpool. Oke, C pertama Bu. Cantik, kedua, cerdas. buat apa kita punya mantu cantik tapi popon? Yang ketiga adalah coliha. Maksa. Ya, biar sama-sama deh, Mami, ya. Nah, ini intermezzo saja. Kembali laptop ya. Kenapa kita gambar tadi kondisi mata atau jelek? Itu gambaran juga. Kenapa rumah tangga kita bisa tidak tertata dengan baik? Karena kita belum melek. Apa yang bisa bikin kita melek? 5 ini. Dan ini kalau nggak dilaksanakan jadi kesalahan fatal. Jadi yang pertama adalah harus tahu tujuan rumah tangga. Harus punya visi. Karena saya tanya, kalau digambarkan dengan 2-3 kalimat, kira-kira menurut Ibu visi rumah tangga yang diidam-idamkan banyak orang apa? 2 kata aja. Supaya gak banyak kan? Untuk 3 kasih 2. Nih saya kasih dia dulunya. Baik teacher nanti 2 kan? Ada yang gak mau? Ibu gak ingin rumah tangga surga? Ibu gak ingin punya mantu yang bisa bawa anaknya tuh jadi rumah tangga surga? Gak ada yang berdebat kan? Setuju ya semuanya? Oke. Langsung atau kalau mati udah dirapat di top sepakat deal. Jadi visi rumah tangga
lagi sama pasangan. Bang, Kak, ini yang namanya rumah mewah, mobil bagus, buat saya nggak ada artinya bang kalau kita nggak jadi surga. Itu mesti disampaikan, bukan berarti menolak. Kita senang dikasih rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, tapi ini nggak cukup. Ada satu lagi yang mesti kita kejar. Gimana jadikan rumah kita ini jembatan menuju surga nanti di akhirat? Itu. Betul ya, sepakat ya? Oke, begitu anak-anak kita. Ini poin pertama. Saya mau kasih gambar begini. Your goal must be clean and clear. Jadi tujuan itu mesti bersih dan jelas. Karena kalau tujuan itu nggak bersih, nggak jelas, maka yang terjadi adalah ya, ramah-ramah gitu. Kita kasih gambar ya. Ya, terus must be right and bright. Coba, adakah di antara ibu-ibu tahu bakatnya suaminya dari mana? Atau saya tahu kalau saya ada bapak-bapak tahu nggak bakat istri? Bapak-bapak. Nah, ya, kita masing-masing harus tahu talent. Apa itu bakat? Setiap orang pasti punya dikasih bakat tuh. Setiap orang dikasih bakat. Namun tidak semua orang tahu bakatnya. Sekalipun dia tahu bakatnya, kadang-kadang salah tempat. Itu yang saya ambil dari satu ungkapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusida al-amru laisa 'alaihi ahliha fantazirus sa'ah." Jika satu urusan bukan diserahkan yang punya kemampuannya, bukan ahlinya, bukan talentnya, tunggulah saat kehancuran. Jadi ibu, kita harus kenalin talent kita masing-masing. Karena ini sudah anugerah yang diberikan Allah pada kita. Gimana Gus kita bisa tahu talent kita? Ada dua cara. Yang pertama adalah secara psikometrik. Yang kedua secara biometrik. Allah sudah kasih DNA dalam tubuh kita untuk bisa terpantau dan talent kita secara akurat. Dibutuhkan dua pendekatan. Pendekatan secara psikometris dan secara biometris. Apa tuh maksudnya psikometris? Yaitu pengecekan secara psikologi. Yang kedua pengecekan secara biologis. Saya pertama, khusus saya berikan ada pakar genetikolog yang akan menjelaskan sekitar 5 atau 7 menit tentang masalah pendekatan secara biologis. Saya ngomong secara psikologis dulu. Yang paling gampang itu adalah golongan darah. Boleh tunjuk tangan yang merasa golongan darahnya AB. Berubah. Ibu ukur hari ini B, besok jadi kok enggak. Ibu biasanya fix sampai akhir hayat. Jadi, stop. Yang pertama, saya bahas dulu dari yang golongan darah AB ya. Yang tadi AB, silakan dilihat. Golongan darah AB, karakter dan sifat yang khasnya itu adalah mobilitas. Harusnya kalau suaminya ngerti istrinya golongan darah AB, udah kasih kesempatan mobilitas. Silakan, kamu mau kemana? Nih, mobil. Mau kemana? Pergi. Karena hiburannya orang-orang yang golongan darah AB itu mobilitas. Begitu dia statis. Coba cek, bener kan AB? Ayo, aku. Bener. Bener kok. Oh, iya. Yang kedua, kalau ibu punya suami yang tipe golongan darah AB, nggak usah banyak macam-macam. Saya minta satu aja, bukti. Begitu ada bukti, nggak bisa bicara, dia akan setuju. Karena orang golongan darah AB apa? Bukti, udah nggak usah banyak ngomong. Mana bukti? Begitu ada bukti, jadi deal langsung. Bukti. Ya, kalau kebetulan golongan darahnya suaminya adalah AB. Kalau suaminya itu acara sama saya akan suruh suaminya itu ngomong ke istrinya, ambil bukti. Siap-siap golongan darah A. Di mana kekuatan golongan darah A? Next. Intensitas ke dalam. Orangnya kreatif. Selalu suka hal-hal yang baru. Tapi harus diwaspadai seorang ibu bergolongan darah B, udah bosan yang itu aja. Nah, ini suaminya kalau udah bisa ikut jalan. Mas aku bosan kamu gitu
kita harus mengenali gimana caranya tampilkan sesuatu yang baru. Ini saya rumah kita sih nggak selalu baru setiap tahun kan, tapi tiap bulan kan boleh kalau kita putar kasurnya apa tempat tidurnya di mana sini, lemarinya diubah, ada cat sedikit kasih dia. Pastikan selalu hal baru, kalau nggak kamu bikin jenuh orang mau darah B udah bete ya. Rutinitas gitu dia. Ini keren. Imajinasi. Nah orang kayak begini susah diajak bicara masalah lalu. Mikirnya apa? Selalu masalah lalu. Mas, pikirkan mas 10 tahun yang kita gimana? Lu jadi mikir 10 tahun. Ini tahun besok aja kita masih mikir 10 tahun. Kita coba kerana ini tahun besok aja udah. Jadi jangan kaget, bukannya begitu. Cara berpikir, pikirnya future. Oke, clear ya? Terakhir, yang keempat, golongan darah. Golongan darahnya apa dibayangin? Perlu supaya imajinasi dulu. Sudah selatan. Tadi apa ya? Orang baik biasa kena sindrom halu. Ayo ngaku. Andaikan kursi yang kita bisa di sini, bisa di sini. Nanti saya kirim Bu, nanti aja Bu, kirim lagi WA-nya, kirim slide-nya, kirim ke semuanya yang ada pertemuan kasih. Tapi yang ada terrugi. Kalau obo, fleksibilitas. Jangan dibuat dikekang, bahaya nih. Menghadapi golongan darah jangan dikekang, kasih kebebasan. Karena apa orang. Jadi nggak bisa tuh ngadepin cuma laptop, kantor, dia mesti ketemu sama orang. Kalau lagi suntuk, ngobrol aja tuh. Ngobrol ketemu sama sohibnya atau soulmate-nya atau apa bestie-nya. Ngobrol, udah puas pulang, sehat udah. Jadi suami harus paham kalau lihat istrinya itu ikut, kasih kesempatan dia Pak. Ikut arisan, ketemu sama teman-temannya, jadi dia pulang segar gitu. Ini suami nggak boleh, nggak boleh. Dia masa lihat kebebasan, karena suka berlaku. Temannya banyak yang gitu. Cuma kan temannya banyak, nggak mungkin tinggal juga temannya. Dia bukan tipe sekian tuh. Hari ini teman-teman bisa pindah lagi ya. Dia mau temannya banyak soalnya. Oke, paham ya? Ini baru dari segi psikologis ya. Ini belum akurat. Mulai paling bagus itu pendekatan biometrik, langsung dari DNA dan genetik. Ada bisa dengan retina mata, kan susah juga saya cek pakai retina mata itu repot, biayanya mahal juga. Atau pakai akar rambut. Bu, kalau ada kejahatan di TKP masih tersisa ada satu rambut, itu saya tahu, saya mau tahu. Jadi, pakai forensik, di lab forensik nanti kriminologi akan mengungkap. Bisa. Maaf, sperma bisa juga mengidentifikasi orang. Susah kan Bu kalau pakai ini kita ambil sekian antaranya berapa ini paling gampang. Ngecek pakai sidik jari ini paling gampang. Adakah orang yang sama sidik jari? Even dua bayi yang kembar siap beda sidik jari. Itu sebabnya pakai batas forehead. Dipakai batas forehead. Identitas. Ini Bu, ya, urat-uratnya ini untuk identitas kita, masuk talent kita, maka kita tuh tercatat di sini. Lagi